Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Muhammad Sabit. Di sini saya akan menceritakan tentang 9 tokoh ulama atau tokoh penting yang mengajar agama Islam khususnya di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Ikutin yuk. Nah, era dakwahnya Wali Songo ini dipercaya membuat masyarakat yang dulunya agama Hindu-Buddha menjadi agama Islam secara perlahan-lahan oleh Wali Songo. Yang menarik di sini adalah para Wali Songo ini itu berdakwah dengan cara mengkombinasikan antara ajaran agama Islam dengan kebudayaan masyarakat lokal. Nah, jadi pada awalnya itu para Wali Songo ini nggak hanya datang ucuk-ucuk untuk ayo masuk agama Islam, nggak seperti itu ya, tapi dengan cara membaurkan diri dia ke masyarakat lokal secara perlahan-lahan yang membuat masyarakat lokal itu nyaman, aman. Lalu di situ para wali ini menyebarkan agama Islam. Kita akan membahas tentang definisi terlebih dahulu. Apa itu Wali Songo? Yuk kita bahas. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo, yang dimana wali ini adalah orang yang ditugaskan, sedangkan songo dalam bahasa Jawa yaitu 9. Bisa kita simpulkan bahwasannya Wali Songo itu adalah 9 tokoh atau ulama yang mengajarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Nah, kisah munculnya para Wali Songo ini bermula ketika para pedagang Islam dari belahan dunia singgah ke Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, para pedagang-pedagang dari belahan dunia nggak hanya cuman berjualan atau jual beli aja, tapi juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Nah, jadi pada dahulu itu, masyarakat Jawa itu masih menganut agama yang sangat kuat, yaitu Hindu dan Buddha. Seiring berjalannya waktu, lebih tepatnya pada abad ke-14, barulah ini para rombongan ulama yang datang dari berbagai belahan dunia, ada Turki, Persia, Arab, dan juga Palestina, datang berbondong-bondong ke Pulau Jawa. Nah, tadi pedagang, sekarang rombongan ulama. Sesampainya di Jawa, disitulah mereka melakukan dakwah untuk bisa menguatkan agama Islam yang memang sudah sekilas diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi pada saat itu pedagang hanya menyampaikan atau berdakwah Islam secara mendasarnya saja, bagian kulit-kulitnya saja. Nah, dengan adanya rombongan ulama ini yang datang ke Pulau Jawa, jadi masyarakat Jawa itu pada saat itu mengenal Islam hanya sebagian kulitnya saja. Nah, kehadiran rombongan ulama inilah nanti menjadi cikal bakal Wali Songo ini. Tapi perlu digarisbawahi ya, kalau semisalkan sebenarnya ulama yang mendakwah Islam pada masa itu nggak cuman hanya wali-wali ini aja, banyak gitu. Dari seluruh Indonesia pun ada gitu, dari Sabang maupun sampai Merauke. Dan dari sekian banyaknya para wali-wali itu tadi, beberapa diantaranya memiliki fokus untuk berdakwah di Pulau Jawa. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan sebagai Wali Songo. Jadi Wali Songo ini nggak cuman hanya di Pulau Jawa aja, tapi banyak sekali. Yang kita bahas kali ini adalah wali yang ada di Pulau Jawa aja. Oke? Nah, tapi walaupun 9 wali ini semuanya berdakwah di Jawa, sebenarnya mereka ini tidak hidup di zaman yang sama. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari lintas generasi. Ada yang jadi guru, jadi wali, ada murid yang jadi wali, ada dari keturunan yang jadi wali, dan masih banyaknya lagi. Penasaran kan siapa saja 9 Wali Songo ini? Gimana cara hidupnya, cerita hidupnya, perjalanan mereka? Yuk kita bahas. Tokoh Wali Songo yang pertama ini
adalah seorang ulama dari Persia yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang beliau ini merupakan termasuk salah satu rombongan ulama yang datang ke Pulau Jawa yang pada saat itu pada abad ke-14. Beliau ini pertama kali mendarat di desa Leran, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gersik, yang berarti sosok yang sangat dihormati di Gersik. Sunan Gersik ini bisa dibilang bukan sunan yang biasa aja. Kenapa demikian? Karena beliau ini memiliki keturunan darah Rasulullah SAW. Tepatnya keturunan ke-22. Persebaran ajaran agama Islam justru bermula ketika Sunan Gersik ini menawarkan bantuan kepada Raja Majapahit, yang dimana pada saat itu kerajaan Majapahit sangat dilanda dengan kelaparan yang sangat parah. Maka dari itu hadirnya Sunan Gersik ini untuk membantu kerajaan Majapahit saat itu. Pada saat itu beliau bilang, "Aku bisa membantumu keluar dari masalahmu apabila kamu mau dibantu," kata Sunan Gersik begitu. Meski awalnya merasa enggan ya, si Raja Majapahit ini pada akhirnya setuju dengan Sunan Gersik untuk dibantu dari masalah yang dilanda kelaparan. Nah, setelah tawar-menawarnya disetujui oleh pihak Raja Majapahit ini nih, Sunan Gersik langsung bergegas nih membantu dengan cara membangun bendungan atau saluran irigasi untuk bisa mengalirkan sawah yang sedang dilanda kekeringan itu. Nah, berkat upaya tersebutlah sawah-sawah yang tadinya kering gersang secara perlahan-lahan menjadi tumbuh subur, sehingga menghasilkan berbagai tanah yang bagus untuk bisa ditanam oleh masyarakat pada saat itu. Nah, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Nah, melihat keberhasilan dari Sunan Gersik ini, para pembesar kerajaan Majapahit beserta rakyatnya pun langsung menaruh rasa nyaman, rasa hormat kepada Sunan Gersik. Dan di tempat itulah Sunan Gersik baru memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama dan mulai berdakwah tentang ajaran agama Islam kepada mereka semua. Selain berdakwah, Sunan Gersik juga memperlakukan rakyat jelata dengan baik dan sangat baik, ya bisa kita bilang, dan sopan kepada rakyat jelata. Nah, di sini beliau ingin mengajarkan nih atau menunjukkan bahwasannya ajaran agama Islam ini berbeda loh dengan ajaran yang lainnya yang memiliki sistem kasta, di mana Islam memperlakukan orang yang sama-sama aja setara. Dan ternyata cara tersebutlah juga cukup efektif, karena banyak di antara rakyat jelata yang kemudian menjadi penganut beliau. Nah, setelah pengikutnya menjadi semakin banyak, Sunan Gersik pun kemudian mendirikan sebuah tempat pembelajaran Islam atau semacam pondok gitulah, pondok pesantren di sekitaran kawasan kerajaan Majapahit, dan diperbolehkan oleh raja pada saat itu. Nah, dari pondok pesantren itulah kemudian melahirkan banyak ulama penerus wali-wali yang mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa sekitar. Sunan Gersik ini menjadi pengasuh utama di pondok pesantren tersebut sampai kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Kita akan membahas tokoh kedua, yaitu Sunan Ampel. Tokoh kedua ini bernama Raden Rahmat, yang merupakan anak dari Sunan Gersik. Mau tahu ceritanya gimana? Yuk simak. Jadi gini, ceritanya 13 tahun sebelum Sunan Gersik ini datang ke Pulau Jawa, Sunan Gersik ini pernah pergi ke Vietnam atau Kerajaan Campah pada saat itu. Beliau juga berhasil nih
mengislamkan Raja Campa tersebut. Selain mengislamkan Raja Campa tersebut, beliau ini juga menikahi putri raja yang tadi bernama Dewi Chandrawulan, yang dimana dari pernikahan inilah Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan ini dikaruniai seorang anak yang bernama Raden Rahmat. Nah, tapi kan setelah menikah, Sunan Gresik ini memilih melanjutkan dakwahnya di Pulau Jawa tanpa membawa istri dan anaknya. Di sisi lain, setelah tumbuh dewasanya si Raden Rahmat ini ingin mengikuti jejak sang ayah untuk bisa mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Akhirnya Raden Rahmat ini pun memutuskan pergi ke Pulau Jawa. Nggak sesampainya yang di Jawa, Raden Rahmat pun mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Ampel. Nah, Ampel ini yaitu Ampel Denta di Surabaya. Maka dari itulah beliau ini juga dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Nah, selama penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel ini sempat menghadapi perbedaan budaya pastinya, di mana ceritanya pada saat itu Ampel yang notabene-nya bukan orang Jawa nih, yang menginginkan agar kebiasaan masyarakat lokal seperti mengadakan syukuran itu lebih baik ditinggalkan saja, kata Sunan Ampel, karena kebiasaan itu dianggap syirik oleh beliau. Tapi disinilah Sunan Ampel mengingat sama ulama-ulama lain yang ada di sana. Wahai Sunan Ampel, janganlah kamu tiba-tiba muncul dan mengubah kebiasaan masyarakat. Sudahlah, biarkan saja apabila kamu ingin dakwamu berhasil. Nah, setelah mendengarkan saran itu, Sunan Ampel pun akhirnya membatalkan niatnya. Beliau ini memutuskan untuk berdakwah dengan cara membaurkan diri dulu dengan kebudayaan masyarakat lokal di Pulau Jawa. Peran Sunan Ampel ini dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bisa dibilang cukup signifikan, karena beliau ini diketahui terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliau salah satu pendiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pada tahun 1479. Selain itu, Sunan Ampel juga berhasil memperluas wilayah ajaran agama Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya. Menarik ya, dari pernikahan itulah beliau dikaruniai 2 orang putra yang kelak menjadi walinya juga seperti dirinya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Selanjutnya kita bahas wali yang ketiga, yaitu Sunan Bonang. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwasannya Sunan Ampel ini memiliki anak yang namanya Sunan Bonang yang akan menjadi wali. Kita bahas di wali yang ketiga ini, Sunan Bonang. Ketika dewasa ini, beliau diberikan tugas oleh ayahnya untuk mendakwahkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa juga. Dan by the way, Sunan Bonang ini memiliki satu fakta unik, yang dimana nama beliau ini Sunan Bonang bukan berarti beliau ini berdakwah di wilayah bernama Bonang. Nama Bonang itu sendiri berasal dari nama sebuah alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik inilah yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Penggunaan alat musik Bonang seperti media dakwahnya merupakan bentuk pendakwahan yang sangat kreatif, yang dimana pada saat itu beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang bernafaskan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Jadi Sunan Bonang itu sengaja membuat lagu-lagu dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan mengajarkan Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan media syair atau lagu, otomatis masyarakat kan jadi lebih mudah mengingat ya. Kalian mau fakta menariknya? Kalian tahu lagu ini nggak? Tombo Ati.
Nah, itu yang dibawakan oleh Opik. Nah, itu adalah dari Sunan Bonang, yang dimana isi dari liriknya itu ada dari Sunan Bonang, yaitu bahasa Jawa, dan Opiknya ini yaitu menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Begitu. Sunan Bonang pun terus berdakwah dengan cara kreatifnya hingga pada akhirnya beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita akan membahas Sunan yang keempat, yaitu Sunan Derajat. Tokoh Wali Songo yang keempat ini, atau biasa nama aslinya yaitu Raden Kosim, atau dikenal dengan nama Sunan Derajat. Nah, beliau ini adalah putra bungsunya Sunan Ampel yang memang dikenal sangat cerdas dan pemberani. Setelah beliau menguasai agama Islam nih, beliau ditempatkan di desa Derajat di wilayah Kecamatan Pacairan Kabupaten Lamongan sebagai pusat dakwahnya. Nah, maka dari itu beliau ini dijuluki Sunan Derajat karena di wilayah tersebutlah beliau berdakwah. Di wilayah tersebutlah Sunan Derajat ini mendirikan pesantren yang di dalam waktu singkat berhasil membuat banyak orang yang berguru kepada beliau. Sama seperti kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat ini juga mendakwahkan Islam dengan menggunakan media seni, yaitu melalui tembang-tembang Jawa dan juga seni pertunjukan, yaitu wayang kulit. Selain dikenal kreatif, Sunan Derajat ini dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, di mana beliau ini selalu membagikan makanan sebagai bentuk sedekah kepada para kaum fakir miskin. Sunan Derajat juga diketahui berdakwah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di kota Lamongan, Jawa Timur, dan dimakamkan di sana juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas wali yang kelima, yaitu Sunan Giri. Wali Songo urutan kelima yaitu Raden Paku yang dikenal kita sebagai Sunan Giri. Raden Paku ini merupakan anak dari seorang ulama bernama Syekh Maulana Ishak dengan istrinya yang bernama Dewi Sekardadi. Jadi bukan keturunan dari Sunan Bonang ataupun Sunan Derajat, tapi dari Syekh Maulana Ishak. Nah, Syekh Maulana Ishak ini bukan berarti orang sembarangan juga ya. Dia merupakan saudara kandungnya Sunan pertama, yaitu Sunan Gersik. Jadi bisa dibilang ini bahwa beliau ini merupakan sepupunya Sunan Ampel. Nah, Raden Paku ini memiliki masa kecil yang cukup menarik sebenarnya, di mana pada saat bayi Raden Paku ini dibuang ke laut tanpa sepengetahuan ibunya, yaitu Dewi Sakardadi tadi. Hal ini terjadi karena Raden Paku ini dianggap membawa kutukan berupa wabah penyakit yang melanda kerajaan asal ibunya, yaitu kerajaan Belanda. Tapi ada sumber lain yang menyebutkan kalau Raden Paku ini dibuang karena banyaknya orang-orang yang tidak menyukai pernikahan orang tuanya. Meskipun dihanyutkan di laut, Raden Paku ini masih bisa tetap bertahan hidup karena diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Nyai Gede Pinatih, yang merupakan seorang kepala pelabuhan kerajaan pada saat itu. Nyai Gede pun kemudian merawat Raden Paku nih yang masih bayi. Ini menjadikan beliau sebagai anak angkatnya. Setelah Raden Paku beranjak dewasa, Raden Paku pun dibawalah Nyai Gede ini untuk berguru di Sunan Ampel. Setelah menjadi muridnya Sunan Ampel, Raden Paku ini ditugaskan untuk berdakwah di wilayah perbukitan Giri. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Giri ini banyak sekali menciptakan mainan dan juga lagu-lagu anak. Lagu-lagu anak, ya, dengan tujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Selain itu, beliau juga berjasa
dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah lain dengan mengirimkan utusan ke wilayah dakwah, ke Ternate dan juga Maluku untuk memperluas dakwahnya. Beliau ini lalu mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Perkembangan pesantren tersebutlah bisa dibilang cukup pesat ya, karena dalam waktu 3 tahun saja pesantren Giri sudah dikenal di berbagai penjuru Nusantara. Oke, kita akan membahas wali yang keenam, yaitu Sunan Kudus. Beliau adalah Raden Jafar Shadiq, seorang bangsawan kerajaan Demak yang juga merupakan murid dari Sunan Ampel. Kisah beliau mendapatkan julukan Sunan Kudus ini bisa dibilang menarik, karena kisah ini bermula ketika beliau menimba ilmu ajaran agama di Baitul Maqdis, Palestina. Beliau ini belajar di sana nih. Konon katanya Raden Jafar ini berjasa memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban. Atas jasanya tersebutlah Raden Jafar pun kemudian diberikan hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina sama kerajaan Palestina. Dapat wilayah nih. Tapi meskipun demikian, pada saat itu Raden Jafar ini nggak langsung menerima gitu loh hadiahnya. Kayak nggak maulah. Kenapa? Karena pada saat itu Raden Jafar ini ingin hadiah itu dipindah tangankan ke Pulau Jawa. Tapi yang jelasnya permintaan beliau ini dikabulkan sama Raja Palestina saat itu. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau tinggal di Palestina, aku kasih inilah daerah kekuasaan di Tengah Jawa alias Jawa Tengah. Akhirnya Raden Jafar pun baliklah ke Jawa Tengah dan mulai berdakwah di wilayah yang dihadiahkannya tadi oleh Raja Palestina. Nah, setelah wilayah tersebut kemudian dinamailah dengan Kudus. Nah, Kudus ini diambil dari nama sebuah kota di Palestina, katanya yaitu Al-Qudus. Dan karena beliau ini berdakwah di wilayah Kudus ini, masyarakat pun menjulukinya beliau dengan nama Sunan Kudus. Nah, selama menyebarkan ajaran agama Islam di sana, Sunan Kudus diketahui melakukan pendekatan budaya, yaitu dengan cara tidak menyembelih sapi dengan tujuan untuk apa? Yaitu untuk menghargai masyarakat beragama Hindu yang menganggap bahwa sapi ini adalah binatang suci. Berkat strategi itulah Sunan Kudus pun berhasil perlahan-lahan mendapatkan simpati dari masyarakat dan berhasil mengislamisasikan mereka semua juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas Sunan yang ketujuh, yaitu Sunan Kalijaga atau yang bernama dengan Raden Masyahid. Beliau merupakan anak Bupati Tuban kala itu. Nah, asal mula nama Kalijaga ini bisa dibilang cukup menarik, sama seperti sunan-sunan sebelumnya, yang dimana katanya nama tersebut diberikan oleh gurunya. Siapa gurunya? Yaitu Sunan Bonang yang nyiptain lagu Tombo Ati. Jadi cerita aja, pada saat itu Sunan Bonang ini menancapkan sebuah tongkat di pinggir kali. Tapi saya nggak tahu juga ya, nemuin informasi tentang apa alasan Sunan Bonang menancapkan padang itu, nggak tahu. Tapi yang jelasnya Sunan Bonang meminta Raden Masyid untuk menjaga tongkatnya itu agar tetap berdiri selama 3 tahun lamanya. Maka dari itulah beliau kemudian dikenal sebutan Jogo Kali atau penjaga kali, yang kemudian berubah menjadi Kali Jogo. Jadilah Kalijaga, dan beliau pun mendapatkan julukan Sunan Kalijaga. Gitulah ceritanya. Nah, Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam melalui seni wayang dan juga gamelan yang banyak disukai masyarakat. Selama beliau mengadakan seni pertunjukan wayang, beliau juga menyanyikan kalimat syahadat sekaligus juga nilai-nilai Islam di dalamnya. Uniknya,
Meskipun menyisipkan kalimat syahadat di dalam pementasan wayangnya, Sunan Kalijaga nggak pernah minta nih para penonton untuk mengikuti Sunan Kalijaga syahadat juga. Nah, jadi beliau cuman mau memperkenalkan doang syahadat itu gimana, karena beliau ini mau masuk Islam dari ketukan hati gitu loh. Dan setelah itu, kisah-kisah yang Sunan Kalijaga bawakan dalam wayangnya ini bisa diambil dari kisah Mahabharata juga Ramayana, di mana tokoh-tokohnya ini diganti dengan nama-nama tokoh pahlawan Islam. Dan cara tersebutlah efektif. Kenapa? Karena ada banyak masyarakat yang kemudian menganut ajaran agama Islam berkat cara berdakwahnya beliau yang seperti itu. Nah, orang-orang yang masuk Islam berkat dakwahnya Sunan Kalijaga ini lumayan banyak. Itulah kenapa beliau disebut sebagai wali yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan wali-wali sebelumnya. Dan Sunan Kalijaga pun diketahui wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sekarang kita akan membahas urutan ke-8, yaitu Wali Sunan Muria, atau bisa kita sebut dengan Umar Said, yang merupakan anaknya dari Sunan Kalijaga bernama, istrinya yang bernama itu Dewi Sarok. Nah, Raden Umar Said ini melakukan aktivitas dakwahnya di Gunung Muria yang terletak 18 km di sebelah utaranya kota Kudus. Sehingga beliau pun juga dinamakan atau dikenal dengan nama Sunan Muria. Nah, selain mengajarkan agama Islam, Sunan Muria itu juga mengikuti jejak ayahnya ya, yaitu Sunan Kalijaga, dengan menggunakan media kesenian berupa wayang kulit dan juga tembang-tembang Jawa. Tapi bedanya, apabila Sunan Kalijaga sang ayah ini berdakwah ke semua golongan, Sunan Muria ini berfokus pada rakyat yang biasa yang berprofesi seperti pedagang atau nelayan. Oleh karena itu, Sunan Muria ini dikenal sebagai sosok yang sangat dekat sekali dengan rakyat kecil. Sunan Muria terus melakukan misi berdakwahnya kepada masyarakat kecil hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di lerengnya, yaitu Gunung Muria. Wali yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Dari ke-8 wali itu, kita sudah di ujung akhir cerita, yaitu wali yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Nah, yang terakhir ini nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah, yang merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah ini melakukan aktivitas dakwahnya di sekitar pegunungan Gunung Jati di Cirebon, sehingga beliau ini juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau ini berbeda dengan wali-wali yang sebelumnya nih, yang menggunakan pendekatan kesenian untuk menyebarkan Islam. Nah, Sunan Gunung Jati ini malah menggunakan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting di kerajaan Cirebon. Karena menurut catatan sejarah, beliau ini menikahi 6 orang wanita, yang dimana 6 wanita tersebut merupakan putri-putri raja yang cukup memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Berkat strategi itulah pada tahun 1525 Sunan Gunung Jati pun berhasil meluaskan sayap dakwahnya dengan mendirikan sebuah kerajaan-kerajaan Islam di daerah Banten. Jadi awal dakwahnya di Cirebon itu sampai bikin kerajaan di Banten. Jadi besar kali ya pengaruhnya ya. Dan Sunan Gunung Jati ini pun kemudian wafat pada tahun 1568 Masehi di usianya yang sudah mencapai 118 tahun. Oke, jadi itu cerita 9 wali yang ada di Pulau Jawa yang biasa kita sebut Wali Songo. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.
Saya Muhammad Taketa Sawit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.